bahawa bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi dan kita mesti menunjukkan identiti kita. Boleh celah, Arau. Bahasa Cina dan bahasa Tamil dan bahasa Inggeris juga salah satu identiti Malaysia. Saya tak bagi pun. Baik. Jawablah, Arau. Jawab saja. Ya atau tidak. Nah, Ini identiti Malaysia, tetapi kena ingat kita kena patuh kepada undang-undang perlembagaan. betul. Jadi Hari ini nampak betul, Arau, orang yang menentang bahasa Malaysia di Betul, saya tak menentang. Saya menghormati Sepatutnya kita bahasa jadi rakyat Malaysia. Malaysia. Sepatutnya kita jadi Menteri rakyat Malaysia. KPKT baru gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Tio Pambudi kembali hadir ke ruang dengar Anda semuanya, masih dengan lensa waktu. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Karena dengan dukungan Anda channel ini bisa berkembang dengan lebih baik lagi, dan saya akan senantiasa bersemangat untuk memberikan video-video terbaru buat Anda. Bagi Anda yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya doakan untuk mendapatkan keberkahan rezeki, kesehatan, kebahagiaan bersama keluarga Anda di rumah. Langsung saja kita melihat bagaimana keributan parlemen Malaysia jika sudah menyinggung soal bahasa resmi negara mereka. Kita lihat langsung. Bahasa Malaysia ini bahasa yang mudah dipelajari. Kenapa kita mesti nak tukar pula? Ini pelbagai bahasa, pelbagai budaya. Pelbagai itu ialah dalam arti kata pelaksanaan. Tapi dari segi undang-undang termaktub bahawa bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi dan kita mesti menunjukkan identiti kita. boleh celah, Arau. Antara bahasa Cina dan bahasa Tamil juga salah satu identiti Malaysia. Dalam menyampaikan pendapatnya di sebuah parlemen atau di sini di gedung dewan, nah salah satu tokoh ini menyatakan bahwasanya bahasa resmi yang digunakan dalam forum-forum resmi pemerintahan kerajaan Malaysia adalah bahasa Melayu. Jadi sebaiknya menggunakan bahasa Melayu. Namun belum sempat beliau ini mengungkapkan alasan-alasannya dan mengingatkan juga ada aturan perundang-undangan yang berlaku tentang penggunaan bahasa resmi, bahasa Melayu di pemerintahan disela oleh parlemen yang lain dengan mengajukan bahasa-bahasa mereka dengan kelompoknya sendiri. Nah, itulah salah satu kendala bahasa resmi Malaysia tidak bisa berkembang di negeri Malaysia. Bahasa Cina dan bahasa Tamil dan bahasa Inggeris juga salah satu identiti Malaysia. Saya tak bagi pun. Baik. Jawablah, Arau. Jawab saja. Ya atau tidak. Soalan senang. Ini identiti Malaysia, tetapi kena ingat kita kena patuh kepada undang-undang perlembagaan. Betul. Jadi pelbagai bahasa digunakan dari bahasa Melayu sampai bahasa Cina. Hari ini nampak orang yang menentang bahasa Malaysia di Saya tak menentang. Saya menghormati bahasa Malaysia. Sepatutnya kita jadi Menteri rakyat KPKT Malaysia. baru keluar Cintakan negara ini. Betul. Betul. Sudah nyatakan tiada orang boleh larang kami menggunakan bahasa. Arau Kampar dan juga Raup duduk. Kita sebagai generasi muda saat ini sangat bersyukur betapa tokoh-tokoh bangsa kita, founder-founder kita, mendirikan bangsa Indonesia ini sudah memiliki pemikiran yang matang bagaimana meletakkan dasar-dasar negara yang kuat dan mempersatukan bahasa, budaya, suku-suku bangsa di Indonesia ini untuk berbahasa dan memiliki bahasa persatuan, bahasa resmi sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45, yakni bahasa Indonesia, sehingga tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan atau kegamangan-kegamangan di kemudian hari. Dan ini sudah diantisipasi oleh pendiri dan tokoh-tokoh perjuangan bangsa Indonesia. Berbeda dengan Malaysia. Satu hal, Indonesia menganut sistem asimilasi dan di Malaysia menganut sistem integrasi. Dan banyak sebagian di Asia Tenggara hanya Malaysia yang berbeda. Akibatnya apa yang terjadi sekarang ini, rakyat Malaysia sendiri pun lebih condong tidak menggunakan atau tidak mengerti bahasa resmi negara mereka sendiri. Kita simak penjelasan seorang profesor Malaysia yang berikut ini.
Kita tak boleh jadi macam tu sebab kita membina negara kita pada tahun 57 apabila kita merdeka dan juga semasa kita membentuk Malaysia itu. Kita mengangkat dasar integrasi, sedangkan Indonesia dan lain-lain di Asia Tenggara ini, kecuali kita saja, semuanya mengangkat asimilasi. Jadi dasarnya tak sama. Profesor Dr. Teo Koh Siong ini adalah ahli akademik Malaysia keturunan Cina. Beliau adalah sosiolinguistik dan sosiologi bahasa Universitas Kebangsaan Malaysia. Beliau prihatin dengan kondisi Malaysia saat ini, terlebih dengan bahasa resmi Malaysia yang dianggap gagal oleh beliau. Karena selain pengaruh dari Indonesia sendiri juga cukup kuat penggunaan bahasa Indonesia di berbagai platform media sosial dan YouTube maupun TikTok. Mereka cenderung lebih suka menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa resmi negaranya sendiri, yakni bahasa Melayu. Kita simak penuturan beliau berikut ini. Malaysia malang sekali lah. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara yang tidak diketahui sepenuhnya oleh warga negaranya sendiri. Dari satu segi kan, kita gagal dalam proses pembentukan negara bangsa. Maknanya untuk melahirkan, menghasilkan manusia Malaysia kan, dari aspek kebahasaan. Dari penuturan beliau jelas dikatakan Malaysia dalam hal ini adalah gagal dalam memberikan dasar atas bahasa mereka sendiri. Maka wajar yang terjadi adalah kehilangan identitas diri bangsa dan negaranya, bahkan tidak tahu bahasa resmi negaranya. Ini yang dikatakan Profesor Dr. Teo Koh Siong yang juga ahli bahasa Universitas Kebangsaan Malaysia. Bagaimana menurut Anda? Segera kirim di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan kita ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bagi Anda yang sudah menonton video sampai akhir, terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa dukung channel kami dengan subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di video-video selanjutnya.